Terlalu khawatir dengan keadaanku setelah batal menikah, akhirnya keluargaku memutuskan untuk membeli rumah di dekat kampus. Katanya biar aku tak perlu tinggal di asrama lagi dan bisa tinggal bersama mereka. Sejak kuliah aku memang tinggal terpisah dengan mereka. Lokasi kampus yang jauh dari rumah membuatku terpaksa tinggal di asrama dan hanya pulang seminggu sekali. Kepindahan ini pun bertujuan agar aku tak tertekan dengan keharusan menikah muda yang harus kulakukan. Keluarga besarku tinggal di lingkungan pesantren milik kakek. Mama dan papa sengaja mau menjauhkan aku dari tekanan keluarga besarku. Sebenarnya aku tak masalah sih jika harus menikah muda. Aku sama sekali tak tertekan. Tapi batal menikah 3 kali membuatku sedikit takut. Bohong kalau aku bilang aku tak terpengaruh dengan semua itu. Aku sedih dan sempat tak fokus belajar. Jadi, karena itu tinggal di lingkungan baru mungkin akan baik untukku. Hari ini tepat seminggu kepindahan keluargaku ke rumah baru. Aku sendiri masih tinggal di asrama seminggu ini. Dan hari ini aku packing untuk pindah. Semua udah siap kan? Tanya Intan yang ikut pindah bersamaku. Intan anak yatim piatu. Ayahnya baru meninggal 2 bulan yang lalu. Aku tak tega meninggalkannya sendirian di asrama. Setelah dibujuk, akhirnya dia mau pindah dan tinggal di rumahku. Lagipun orang tuaku sudah menganggap Intan sebagai putrinya sendiri. Jadi mereka tak masalah Intan ikut tinggal dengan kami. Udah, tinggal turunin aja barang kita ke bawah. Papa dah nunggu di bawah tuh. Ini asrama cewek sih, jadi papa gak bisa bantu angkat-angkat barang kita, jawabku. Suruh papa pakai kerudung aja, Fa, biar bisa masuk ke sini, usul Intan. Sengklek, kubisnya mau dikemanain? Suruh papa pakai cadar gitu, gila, kataku sambil mengetuk kepala Intan pakai buku. Ish, sakit, kata Intan sambil mengelus kepalanya. Bodoh, yuk keburu siang, panas. Ntar kulitku terpapar sinar UV. Sok cantik kau, matahari juga ogah kali nyentuh kau. Kulitmu gak menggoda gitu. Beda lagi kalau aku yang udah dikutuk memiliki kulit yang akan berkilau di bawah sinar matahari. Balas Intan sambil memamerkan kulitnya yang sama sekali tak sedap dipandang mata. Vampir kali berkilauan. Yuk cepet kita ke bawah. Ngomong mulu gak bakal kelar pindahan kita, ajakku. Kami pun mulai menurunkan barang. Papa sudah menunggu kami di depan mobil. Dia langsung membantu mengangkat barang dan memasukkannya ke mobil. Untung barang kami tak banyak, jadi muat di mobil. Hanya pakaian, buku, dan boneka saja yang kami bawa. Setelah selesai beres-beres barang, aku dan Intan beristirahat sebentar. Sore harinya kami membantu mama masak untuk makan malam. Bentar lagi maghrib, kalian mandi dulu. Setelah itu kita berjamaah maghrib, perintah mama. Siap ma, kata aku dan Intan serempak. Fa, buka pintu. Fa, teriak Intan sambil gedor-gedor pintu kamarku. Wah! Tiba-tiba Intan berteriak saat ku buka pintu. Oi, kenapa? Tanyaku bingung. Kupikir kau hantu, kaget aku tadi. Habis kau pakai mukena gini sih. Untung aku gak jantungan kayak pisang yang depan rumah kakekmu itu, ucap Intan. Tangannya masih mengelus dada, sepertinya dia benar-benar kaget. Tapi wait deh, kenapa dia bawa-bawa pisang yang di rumah kakek segala? Dasar aneh. Orang mau sholat ya pakai mukena lah. Oh iya, kau kenapa teriak tadi? Tanyaku. Fa, tadi aku lihat pangeran lewat depan kamarku. Dia ganteng banget. Di rumah ini mana ada pangeran? Mungkin papa tadi lewat depan kamarmu. Jangan-jangan rumah ini bekas istana. Dan yang tadi itu hantu pangeran, kata Intan berspekulasi sendiri. Mulai deh ngaconya, hantu pangeran apanya? Mungkin itu cuma halusinasimu aja, balasku. Zaman sekarang mana ada hantu?
Zaman dulu emang ada hantu ya? Kok aku jadi mikirin hantu gara-gara Intan, ish. Tapi aku serius, Fa. Intan masih kekeh. Sekarang kita turun sholat dulu, Mama dan Papa udah nunggu. Kamarku dan kamar Intan terletak di lantai 2 rumah ini, sedangkan tempat sholat ada di bawah. Selesai mengaminkan doa, aku melirik Intan yang sedang bengong entah melihat apa. Woi, sergahku. Ish, kok ganggu aja, jebik Intan. Doa udah selesai, kau masih menedah tangan kayak gitu kenapa? Minta duit sama Tuhan. Kalau nggak usaha, duit gak bakal muncul sendiri. Turunkan tanganmu, itu Mama mau salam tuh, kataku geram. Selesai salaman, kami mulai melipat mukena. Fa, yang barusan ngimamin kita siapa? Tanya Intan saat semua sudah pergi ke ruang makan. Oh iya, lupa ngenalin, itu sepupuku, namanya Dava, jelasku. Aku juga sebenarnya kaget ada Dava di rumah. Mama gak bilang Dava akan datang sih. Pasti yang tadi Intan sebut sebagai hantu pangeran itu si Dava. Dava memang tampan sih, aku juga suka. Ups. Dia cowok yang tadi lewat depan kamarku, dia si hantu pangeran itu, kata Intan. Nah kan benar apa yang aku bilang, dasar Intan. Tapi Fa, kenapa tadi kau salaman sama dia? Sepupumu itu kan tetap bukan maharamu. Kalau gak banyak tanya, emang bukan Intan kayaknya. Sebenarnya aku dan dia dah nikah, jawabku. Intan jelas kaget. Lah, aku baru batal nikah belum 2 minggu, tiba-tiba udah punya suami. Kan pasti aneh buat dia. Suami? Kok aku gak tahu? Kapan nikahnya? Percaya banget sih, kau kan tahu aku baru batal nikah. Tolong minimalisir realmimu itu ya soleha. Dia abang susuanku, paham? Waktu kecil mamaku yang nyusuin dia. Oh syukurlah, kata Intan lega. Kenapa? Kayaknya senang banget. Iyalah seneng, itu artinya aku ada peluang deketin dia. Sepertinya aku udah jatuh cinta sama dia, Fa. Jangan ngarep dia dah dijodohin, kataku menghancurkan harapan Intan. Ya, Intan terlihat sedih. Tapi bohong, lanjutku seraya berlari meninggalkannya. Senang sekali bisa mengerjainya. Antibiotik! Teriaknya geram yang masih bisa terdengar olehku. Tan, ayo sini, ajak Mama pada Intan yang baru datang sambil membetulkan kerudungnya. Hanya dia yang memakai kerudung di sini, karena ada Papa dan Dava. Intan menjelingku, masih kesal tampaknya. Aku hanya tersengih, dia duduk di kursi kosong di sampingku, berhadapan sama Dava. Pasti senang tuh. Mah, abang ganteng depan aku ini siapa? Tanya Intan tiba-tiba. Dasar gak sopan. Padahal tadi dah aku kasih tahu, bilang saja ingin kenalan. Dava mendongakkan wajahnya memandang Intan. Ini Dava, abangnya Siva, jawab Mama. Dava, kenalin itu Intan, sahabatnya Siva, anak Mama dan akan jadi adikmu juga mulai sekarang, sambung Mama. Hai abang, salam kenal, sapa Intan. Aku bukan abangmu, ucap Dava sinis. Dia memang tak mesra alam dengan perempuan. Harap sabar sajalah ya Intan. Mudah-mudahan dia tak terasa hati dengan Dava. Aku tahu kok, abang memang bukan abangku, tapi calon suamiku, ucap Intan selamba, membuat Dava tersedak. Intan ini memang ceplas-ceplos. Mama dan Papa hanya tersenyum. Pelan-pelan bang makannya, kata Intan sambil mengulurkan air. Aku sempat lihat dia mengenyit mata pada Dava. Macam-macam saja nih anak. Ma, biar aku aja yang cuci piring, kataku setelah selesai makan. Iya Ma, mamaku sayang, duduk aja. Calon menantumu ini yang akan membereskan semuanya, timpal Intan sambil melirik Dava yang akan berlalu dari meja makan. Gila, gumam Dava lalu pergi. Serentak itu aku dan Intan melepas tawa. Senang sekali melihat ekspresi Dava tadi. Keesokan harinya, karena kuliah libur, aku memutuskan untuk membantu Mama merapikan bunga-bunga yang baru dibelinya kemarin. Ibu-ibu doyan sekali menanam bunga.
Cacing! Teriakku saat sedang menguis-nguis tanah. Berisik sekali, cuma cacing doang. Kalau ular gimana? Dasar, gerutu Intan. Kalau ular ya matuk lah. Singkirin cacingnya dong, Tan, geli ih. Ogah, dia juga pengen hidup kali, Fa. Cobalah berperi kecacingan, kata Intan dengan gaya sok bijaknya. Assalamualaikum, sapa seseorang saat kami sedang sibuk berperang mulut bahas cacing. Waalaikumsalam, serentak kami menjawab. Tetangga baru ya, tanyanya. Iya tante, baru seminggu di sini, jawab Intan. Oh, kalian tinggal berdua? Enggak tante, sama orang tua juga. Kali ini aku yang menjawab. Iya maaf tante, kami gak bisa salam. Tangan kami kotor, tambahku sambil menunjukkan tangan bekas nguis tanah. Gak apa-apa, nih rumah sebelah ini rumah tante, nanti kalian main-main ya. Tante baru pulang dari kampung, baru tahu kalau ada tetangga baru. Insya Allah tante. Syifa, Intan, sudah beres belum? Tiba-tiba mama teriak dari dalam rumah. Kalian ngapain aja, kok lama? Kata mama yang sudah berkecak pinggang menghampiri kami. Aku dan Intan hanya saling pandang. Masa iya aku harus bilang kami sibuk ngurus cacing? Fizu, kata tante tadi yang langsung memeluk mama. Sah, sepertinya akan ada jejak kasih di sini. Ya Allah, Nurfa, sudah lama sekali kita gak ketemu. Apa kabar? Tanya mama yang sudah melerai pelukan. Aku baik, kamu gimana? Baik juga. Ini dua gadis ini anak kamu ya? Udah besar-besar aja, kata tante yang dipanggil Nurfa itu. Iya, Syifa, Intan, kenalin, ini teman lama mama. Nah kan sudah kubilang akan ada jejak kasih di sini. Hai tante, aku Syifa, sapaku. Aku Intan, kata Intan. Mama mengajak tante Nurfa masuk, dan kami masih disuruh membereskan bunga-bunganya. Ya Tuhan, cacingnya kenapa masih di sini sih? Teriakku kesal. Intan sudah mengekik di sebelahku. Senang sekali dia melihatku menderita. Syifa, Intan, tante pulang dulu ya. Kapan-kapan main ke rumah tante, kata tante Nurfa yang baru keluar dari rumah kami. Insya Allah tante, jawab Intan lalu segera menyelami tante Nurfa. Aku yang masih membersihkan tangan di keran langsung menghampiri mereka lalu ikut menyelami tante Nurfa. Hati-hati di jalan tante, pesanku. Rumah tante kan cuma di samping rumah kalian, kata tante Nurfa lalu menggeleng-gelengkan kepala. Aku tersengi sambil menggaruk kepala yang ditutupi kerudung maksudku. Rumah dekat pun harus tetap hati-hati, siapa tahu ada kerikil nakal yang membuat tersandung. Siapa tahu ada duri yang menghalangi jalan. Siapa tahu ada duda cakep yang godain. Tapi aku cuma ngucap dalam hati saja, bisa dikeluarin dari daftar calon menantu ntar kalau aku bicara begitu. Tapi belum tentu juga tante Nurfa punya anak laki. Tapi kalau punya anak laki pasti cakep. Tante Nurfanya kan cantik gitu. Senang deh kalau ada suami tampan. Ntar kan aku bisa pamer ke Intan. Oi, ngelamun aja, kata Intan sambil menggoncang bahuku. Tante Nurfa mana? Tanyaku. Tiba-tiba saja menghilang. Perasaan tadi masih ada di depanku. Dia dah masuk rumahnya, Syifa. Lagian kau ngelamun gak inget dunia, udah sampai mana tadi lamunanmu? Sampai ke pelaminan, jawabku. Ups, aku langsung menekuk mulut, keceplosan. Kau kebelet banget ya pengen nikah? Diam kau. Mama, Syifa katanya mau nikah, Ma, teriak Intan sambil berlari masuk rumah. Anak itu memang menyebalkan. Awas kau Intan. Ada keju, ada talas, ada waktu aku balas. Hahaha. Pantun apalah entah itu. Aku pun berlari masuk ke dalam rumah. Bahaya juga kalau Intan bilang macam-macam ke mama.